Timnas sepak bola U22 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam ini. Keluarga atlet dan masyarakat umum antusias menanti kedatangan skuad Garuda Muda. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aris Setia langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Aris, apakah Timnas U22 sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Zakia dan juga pemirsa, kami masih menantikan momen kedatangan skuad Garuda Muda yang sudah berhasil membawa pulang medali emas cabur sepak bola dalam SEA Games Kamboja 2023. Sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa memang timnas sepak bola U22 ini direncanakan akan mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kami masih terus menantikan bersama dan seperti yang bisa terlihat di belakang saya saat ini, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim NOC atau Komite Olimpiade Indonesia. Sejumlah awak media juga sudah bersiap untuk mengabadikan momen yang begitu luar biasa pada malam hari ini, dan juga kami melihat masyarakat dari berbagai daerah ini sudah tampak untuk memadati area penyambutan yang berada di gate 3 atau di area kedatangan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan jika melihat proses persiapan ataupun penyambutan skuad Garuda Muda pada hari ini, sejak siang tadi kami juga telah menemui sejumlah cabang olahraga yang sudah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Proses penyambutan juga sudah dilakukan oleh tim NOC. Kami mencatat ada sejumlah cabur olahraga, mulai dari itu cabur dance sport, kemudian ada hoki, dan juga voli pantai, kemudian judo, dan TBR atau traditional boat race begitu. Tadi kami juga sudah menemui sejumlah cabur ataupun cabang olahraga yang sudah tiba dan kemudian disambut oleh tim NOC atau Komite Olimpiade Indonesia ini. Dan juga saat ini kami tengah menantikan bersama seperti apa nanti proses penyambutan kepada skuad Garuda Muda Indonesia ini yang tiba dari Kamboja. Sesuai dengan informasi, memang skuad Garuda Muda ini berangkat dari Phnom Penh, Kamboja pada pukul 16.50 waktu setempat, dan memang direncanakan akan tiba di Indonesia ini pada pukul 8 malam dengan menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam tentunya dari Kamboja menuju Indonesia. Zakia. Iya, Aris, kemudian bagaimana sambutan keluarga maupun masyarakat jelang kedatangan skuad Garuda Muda? Ya, saat ini di lokasi saya kami melihat bahwa masyarakat dari berbagai daerah dengan antusiasme yang luar biasa, dengan semangat tinggi, mereka menyambut kedatangan skuad Garuda Muda ini. Kami tadi sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang memang datang secara khusus untuk menyambut tim Garuda Muda ini dengan menggunakan atribut khas timnas sepak bola dengan nuansa merah. Mereka membawa sejumlah atribut seperti shawl, jersey, dan lain sebagainya. Dan juga tak kalah menarik bahwa kami juga sempat berjumpa dengan sejumlah keluarga pemain, dan salah satunya adalah ibunda ataupun ayahanda ataupun orang tua ini dari salah satu pemain, yaitu Beckham Putra. Dan seperti apa antusiasme keluarga pemain khususnya dari orang tua Beckham Putra ini untuk menyambut kedatangan anaknya di Indonesia ini, saya akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Yuyun Juhairiyah dan juga Pak Budi Nugraha. Selamat malam, Bu Yuyun. Malam. Selamat malam, Pak Budi. Malam. Bu Yuyun, ini kita tahu bersama bahwa tim sepak bola Indonesia berhasil merebut medali emas SEA Games. Ini setelah 32 tahun ya, puasa medali emas SEA Games. Ini bagaimana perasaannya, tanggapannya? Sangat bangga sekali, khususnya anak-anak saya Beckham, umumnya anak-anak timnas ya, karena bisa meraih medali emas, membawa medali emas ke negara kita Indonesia selama penantiannya panjang 32 tahun. Makanya terharu banget dan bahagia. Pokoknya sangat-sangat terharu. Pak Budi Nugraha sendiri, Pak, sebagai ayah dari Beckham Putra, ini bisa disampaikan selama ini bagaimana pola mendidik dari Beckham sendiri
hingga bisa seperti sekarang? Ya kalau dari saya untuk mendidik Beckham, karena saya juga mantan pemain bola profesional, jadi saya ke anak ya harus disiplin, baik itu pola makan, tidur, terus latihan jangan andalkan di klub, tapi harus nambah sendiri di rumah. Dan alhamdulillah dengan kerja kerasnya Beckham bisa menjadi pemain profesional di Persib dan akhirnya dipanggil tim nasional. Bu Yuyun, ini selama Beckham menjalani kompetisi begitu ya di Kamboja, ini komunikasi seperti apa yang dijalin untuk terus bisa membangkitkan semangat Beckham dalam bertanding? Dia suka nelpon terus PC, apalagi kemarin mau final dia. Setiap mau main dia selalu video call, minta doanya supaya dilancarkan dan dia selamat gitu. Terus dia kemarin pas terakhir ya mau final dia minta doanya ke mama, semoga dia bisa membawa medali emas ke tanah air. Alhamdulillah Allah mengabulkannya. Bu Yuyun, ini datang ke sini untuk menyambut Beckham dengan siapa saja? Dengan adik-adik saya, dengan adik-adik bapaknya yang sepupu. 3 mobil ke sini dari Bandung. Apa pesan yang ingin disampaikan begitu Pak Budi dan juga Bu Yuyun kepada Beckham nanti dan juga teman-teman Beckham lainnya ini untuk kedepannya seperti apa? Ya untuk Beckham dan teman-teman, karena usia masih muda, perjalanan karir sepak bola masih panjang, tetap jangan cepat puas diri, terus latihan lebih keras lagi, dan tetap harus rendah hati dan jangan sombong, karena semakin pohon semakin kencang anginnya juga. Jadi ya kita tetap harus latihan. Bu Yuyun sendiri seperti apa? Ya sama gitu, selalu mensupport Beckham dan selalu ngasih motivasi dia supaya harus tetap latihan dengan serius dan jangan cepat puas, terus harus fokus gitu, harus tetap rendah hati dan jangan sombong gitu, tetap. Terima kasih banyak Ibu Yuyun Jauhariah dengan Pak Budi Nugraha sudah berbagi informasi. Silakan bisa kembali fokus untuk prosesi penyambutan Beckham. Dan selain itu Zakia, ini juga kita melihat bersama persiapan masih terus berlangsung dan seperti bisa disaksikan di belakang saya bahwa backdrop berukuran 3,5 meter, 3 kali 5 meter ini maksud kami, bahwa saat ini sudah berdiri dengan tegap dan juga sejumlah awak media juga masih terus bersiap untuk menyambut kedatangan tim sepak bola U22. Dan ini dia kita saksikan bersama bahwa Master of Ceremony sudah memberikan aba-aba datangnya atau tibanya timnas sepak bola U22. Dan sebagai informasi bahwa ini timnas sepak bola Indonesia berhasil merebut medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa medali emas di SEA Games selama 32 tahun belakangan ini. Dari sejarah keikutsertaan Indonesia sendiri di SEA Games khususnya untuk cabur sepak bola, bahwa Indonesia berhasil sampai dengan saat ini meraih 3 medali emas sejak tahun 1987 saat Indonesia menjadi tuan rumah, dan kemudian di tahun 1991 saat di SEA Games Filipina, dan pada tahun 2023 ini di SEA Games Kamboja. Sementara demikian, kembali ke Zakia di studio. Tidak sabar karena Baik, Aris, kalau kita melihat sepertinya sesaat lagi timnas U22 akan sudah tiba begitu ya. Bisa Anda jelaskan kemudian apa saja rangkaian dalam prosesi penyambutan timnas Indonesia U22 ini? Ya, Zakia, jika melihat prosesi penyambutan terhadap timnas sepak bola U22 ini
sama seperti cabur lainnya yang sudah berlangsung, bahwa nanti timnas U22 ini akan masuk ke area penyambutan dan akan diberikan pengalungan serta baket yang informasinya akan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Sejauh ini dari informasi yang kami terima bahwa nanti ada sejumlah pihak memang yang akan menyambut timnas sepak bola U22 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dari informasi terakhir bahwa ada Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan kemudian ada Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari. Sejauh ini informasi yang kami terima adalah terkait dengan 2 orang tersebut, dan nanti setelah melalui prosesi penyambutan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, nanti para skuad Garuda Muda akan kemudian diarahkan untuk menuju bus ataupun kendaraan mereka yang nanti akan membawa menuju ke tempat penginapan mereka. Informasi terakhir bahwa mereka akan diinapkan di salah satu hotel yang berada di kawasan Senayan, dan untuk esok harinya sekitar pukul 8 ini akan mengikuti prosesi arak-arakan yang akan berlangsung di sepanjang jalur Sudirman, Tamrin, dan kemudian nanti akan diakhiri dengan sholat Jumat bersama. Zakia. Aris, kalau melihat dari suasana begitu ramai, kemudian tadi Anda katakan setelah nanti ada penyambutan, pengalungan bunga dan pemberian buke bunga begitu ya, akan diarahkan menuju ke hotel. Nah, kalau seperti ini, seperti apa pengamanan yang dilakukan di sana? Kalau Anda melihat, apakah ada penambahan personil untuk pengamanan penyambutan ini? Iya, Zakia, memang jelas bahwa aspek keamanan menjadi sebuah perhatian khusus tentunya. Hal ini berbeda jika kami pantau sejak siang ataupun sore tadi. Memang tidak tampak sekali prosesi penjagaan yang dilakukan oleh petugas keamanan, baik dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari petugas keamanan bandara sendiri. Saat ini kami melihat memang terjadi peningkatan atau penebalan tim keamanan begitu yang ada di area penyambutan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, dan juga kami melihat untuk di kendaraan ataupun bus yang nanti akan ditumpangi oleh para skuad Garuda Muda ini juga terlihat sudah ada sejumlah petugas keamanan khususnya dari kepolisian nanti yang akan mengawal langsung skuad Garuda Muda ini untuk menuju tempat penginapan mereka yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Zakia. Baik, Aris Setia, nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat bagaimana kedatangan dari Timnas Indonesia U22. Terima kasih atas laporannya.